Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Silvi Ardian. Kalau kemarin saya sudah bercerita tentang transaksi yang dilakukan oleh Pak Wah yang berjualan bakso dan sate burung gagak, dan pembelinya adalah makhluk gaib. Untuk lebih lengkapnya part 1 kalian bisa tonton linknya di atas ini. Dan di part 2 ini kita akan mengetahui hal apa yang membuat Pak Wah trauma ketika melihat kereta kencana yang dinaiki oleh wanita berbaju hijau. Siapakah sosok tersebut dan apa trauma yang mendalam yang dialami oleh Pak Wah? Jadi di sini saya akan menceritakan berbagai pengalaman mistis yang ada di sekitar kita, dan ini benar-benar terjadi. Hanya di Tatu, cerita hantu. Tonton video ini sampai selesai karena ada hikmah di setiap cerita. Dan ini dia Tatunya. Selang berapa hari setelah Pak Wah menceritakan traumanya kepada wanita yang menaiki kereta kencana menggunakan baju hijau, Pak Wah bertemu lagi dengan Ardi tepat di hari Minggu saat mereka akan mengambil upah mingguannya atau gaji yang mereka peroleh setiap minggunya. Ardi bertanya, sebenarnya gimana cerita yang membuat Pak Wah trauma dengan sosok wanita tersebut. Dan disinilah kisah yang Pak Wah alami terungkap. Dan disinilah cerita itu berawal. Ketika Pak Wah masih muda seumuran dengan Ardi, belum berkeluarga dan belum memiliki anak. Kondisi ekonomi Pak Wah mengalami kesulitan dan banyak dililit hutang, yang mana membuat akal pikiran Pak Wah sedikit buntu dengan kondisi yang dia alami sekarang ini. Hingga terlintas di pikirannya untuk melakukan pesugihan. Datanglah Pak Wah ke orang yang dikenal sebagai orang yang bisa tahu ya, atau orang pintar yang ada di desa sebelah. Dia menceritakan semua keluh kesahnya hingga menceritakan niatannya untuk melakukan pesugihan. Tanpa basa-basi, orang pintar tersebut mengajak Pak Wah ke suatu tempat yang mana Pak Wah sendiri belum tahu akan dibawa kemana dia. Perjalanan yang mereka tempuh cukup jauh, yang mana mereka menuju ke sebuah gua. Gua tersebut terletak di tempat yang sangat terpencil dan jarang dilewati atau jarang dikunjungi oleh orang-orang, bahkan warga di desa tersebut. Di sana mereka melakukan beberapa ritual, membacakan mantra-mantra hingga doa yang Pak Wah tidak tahu apa yang orang pintar itu lakukan. Selang berapa lama muncul sesosok wanita berbaju hijau, cantik, lengkap dengan kereta kencana yang ia naiki. Wanita itu bertanya, apa yang mereka berdua inginkan, dan khususnya kepada Pak Wah, apa yang Pak Wah inginkan. Kemudian Pak Wah menceritakan kisahnya, menceritakan apa yang tengah ia rasakan. Dan sosok wanita itu langsung tahu apa yang Pak Wah inginkan. Pak Wah meminta pesugihan, dan kemudian wanita tersebut meminta
ayam cemani atau ayam hitam sebagai persembahan untuk dirinya. Disembelihnya ayam tersebut. Darah yang mengucur dari ayam ditadah menggunakan panci atau kuali yang sudah disiapkan oleh orang pintar yang membawa Pak Wah ke gua tersebut. Kemudian sosok wanita tersebut meminta Pak Wah untuk melihat darah yang ada di dalam panci. Alangkah terkejutnya Pak Wah. Di dalam kuali yang berisikan darah, Pak Wah melihat ibunya yang sedang memasak dengan jelas. Seketika Pak Wah langsung tersadar jika yang di dalam kuali itu adalah gambar ibunya yang sedang memasak. Apakah ibunya akan dijadikan tumbal? Pak Wah langsung tersadar dan lari keluar dari gua tersebut, meninggalkan orang pintar yang mengajaknya. Karena Pak Wah tahu dan Pak Wah yakin jika ia mengiyakan ajakan dari sosok wanita tersebut, yang dijadikan tumbal adalah ibunya. Karena sudah jelas gambar ibunya yang berada di dalam kuali tersebut. Kemudian dari kisah tersebut Ardi pun bertanya, sebenarnya siapa Pak sosok wanita berbaju hijau tersebut? Apakah Nyi Roro Kidul? Pak Wah menjawab, bukan. Sejatinya Nyi Roro Kidul tidak pernah mengajak kita untuk ke hal yang negatif atau semacamnya. Hanya saja banyak orang yang menyalahartikan. Itu sebabnya Pak Wah memilih jalan lain untuk berjualan sate gagak atau bakso. Dan kenapa Pak Wah trauma? Pak Wah takut kalau nantinya akan ditawari pesugihan lagi yang memakan tumbal keluarga yang ia sayangi. Dan takutnya Pak Wah kalau sosok tersebut sama dengan sosok yang ia jumpai di gua yang dulu pernah ia datangi. Ya mungkin takut kali ya kalau misalnya sosok itu masih ingat dengan perjanjian yang belum sempat diselesaikan oleh Pak Wah. Jawaban Pak Wah tadi cukup membuat hati Ardi lega dan tidak menyimpan rasa penasaran lagi. Nah, jadi itu tadi kisah yang teman saya ceritakan. Buat kalian yang masih penasaran dengan kisah-kisah selanjutnya, masih banyak kisah-kisah yang nantinya akan saya ceritakan. Jadi terima kasih untuk yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Buat kalian yang punya kisah-kisah horor, bisa kalian kirim ke tatuceritahantu@gmail.com. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan tatu-tatu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.